Banyak orang berpikir mereka sedang berpikir secara mendalam, tetapi sebenarnya mereka hanya menyusun kembali prasangka yang sudah ada dalam pikiran mereka. Gagasan otak sebagai sumber pikiran dicetuskan oleh Aelius Galenus pada abad kedua. Meskipun demikian, berdasarkan catatan medis bangsa Mesir kuno, pengenalan akan otak telah berlangsung berabad-abad sebelumnya. Namun, hingga hari ini misteri kinerja otak belum terungkap sepenuhnya. Berpikir merupakan aktivitas otak. Selain berpikir, otak merupakan pusat komando aktivitas organ tubuh yang tidak pernah berhenti bekerja sepenuhnya, namun tidak selalu bekerja dengan kemampuan penuh. Keadaan otak tidak bekerja penuh bukan hanya saat tidur, tetapi dapat juga saat kita terjaga, kita berada di suatu tempat, tetapi pikiran kita melayang entah kemana. Dalam keadaan itu, kita tidak dapat mengikuti percakapan sederhana sekalipun. Otak berperan sebagai pusat proses berpikir, otak menjadi gudang data, yang menyokong proses berpikir, dan buah pikir sangat dipengaruhi data tersedia di otak, dan pengembangannya. Selain manusia, hewan juga memiliki otak, tetapi tidak semua hewan memiliki otak. Di antara hewan, ada yang dengan volume otak atau neuron lebih banyak dari manusia. Para peneliti menemukan bahwa ukuran berat atau massa otak tidak serta-merta menjadikan pemilik otak tersebut sebagai yang paling cerdas. Contohnya, paus sperma dengan bobot otak hampir 8 kg, yang berarti lebih dari 6 kali berat otak manusia. Neuron lebih banyak tidak serta-merta lebih cerdas. Neuron atau sel saraf adalah unit kerja sistem saraf yang bertugas mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik dan kimia pada berbagai bagian otak. Gajah memiliki neuron lebih dari 2 kali jumlah neuron manusia. Gajah juga dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menemukan sumber air. Kinerja otak hewan dapat diamati antara lain pada perilaku singa, anjing hutan, hiena serta hiu paus. Mereka berkoordinasi saat berburu, serta ingatan hebat pada semut dan burung, yang dapat menemukan sarang setelah pergi jauh. Para pemerhati menyatakan, perbedaan antara otak manusia dengan simpanse adalah, otak manusia berkembang sesudah lahir, sedangkan pada simpanse terjadi saat sebelum lahir. Penelitian kecerdasan makhluk hidup berdasarkan proporsi berat otak terhadap berat badan, terus dikembangkan. Beberapa pengecualian terhadap teori proporsi berat yang ditemukan, membuktikan betapa otak memang suatu organisasi materi paling rumit yang kita ketahui. Orang Mesir kuno berpendapat bahwa, dalam kehidupan setelah mati otak tidak dibutuhkan, maka mereka tidak terlalu peduli dengan otak. Saat proses mumifikasi, atau pembalseman yang digunakan orang Mesir kuno, mereka menyendok otak melalui lubang hidung dan membuangnya. Namun, jantung dan organ dalam lainnya dikeluarkan dengan hati-hati dan diawetkan. Organ-organ ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh, atau ke dalam toples, yang diletakkan di samping tubuh. Orang Mesir kuno percaya akan kehidupan setelah kematian, dan percaya bahwa proses mumifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa jiwa dapat melakukan perjalanan ke akhirat dan memiliki kehidupan yang nyaman di sana. Mereka percaya bahwa jiwa membutuhkan tubuh untuk mengenalinya di akhirat, sehingga tubuh harus dilestarikan. Meskipun nampaknya orang Mesir kuno tidak memberi tempat terhormat bagi otak, namun pengenalan mereka akan otak terbilang sebagai yang paling awal. Catatan tertulis anatomi otak tertua diwariskan oleh orang Mesir kuno. Kata otak muncul pada dokumen kuno, ditulis sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Dokumen ini dianggap sebagai dokumen medis pertama dalam sejarah. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, begitu pendapat René Descartes.
Pernyataan Descartes dapat dimaknai dengan, setiap orang mesti menggunakan otaknya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan menemukan sumber kebenaran yang benar-benar benar. Jika dirunut ke masa lalu, pernyataan tersebut senada dengan Plato tentang orang yang termakan pikiran sendiri, akibat tidak mau berpikir. Dan ditarik ke masa depan, pernyataan tersebut senada dengan Carol Dweck dalam teori pola pikir berkembang. Lingkup hal yang kita lihat dan lakukan dibatasi oleh apa yang gagal kita amati, dan karena kita gagal mengamati, hanya sedikit yang dapat kita lakukan untuk mengubah, sampai kita mengamati, bagaimana kegagalan untuk mengamati, membentuk pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan kita. Selain Ronald David Lang, teori Johari Window juga menyebut, adanya ruang di luar jangkauan pengamatan. Pengaruh terhadap pikiran dan tindakan, akibat keterbatasan dalam mengamati, sangat jelas dalam penggunaan pola pikir. Misalnya pola pikir interpretasi, membimbing kepada jebakan gagal mengamati, sebab interpretasi mengamini satu-satunya versi yang mungkin. Pola pikir ini menutup penjelasan alternatif. Kegagalan mengamati akibat keterbatasan, menyebabkan pikiran serta tindakan jauh dari sempurna. Dalam hal berpikir, Plato bicara tentang kesalahan orang yang termakan pemikiran mereka sendiri. Hal ini ternyata cukup umum sejak dahulu kala, di mana orang, alih-alih mencari tahu bagaimana cara mendapatkan hal yang mereka inginkan. Mereka lebih memilih untuk mengabaikannya, agar dapat menghindari pertimbangan yang melelahkan, tentang apa yang mungkin. Menghindari upaya yang dipandang melelahkan, mendorong diri sendiri berada pada keadaan terbatas. Kemalasan berpikir akibat lebih suka hidup dalam dunia fiksi. Pola pikir adalah sekumpulan keyakinan atau pemikiran yang membentuk bagaimana seseorang melihat dunia, dan diri sendiri. Pola pikir juga merupakan cara berpikir seseorang yang akan memengaruhi perilaku dalam hidupnya, dan itu bisa berupa hal negatif maupun positif. Seperti penjahit, yang membuat pola sebelum membuat pakaian. Pola tersebut disimpan bersama pola lain, dan digunakan berulang sewaktu-waktu, baik secara sendiri-sendiri, atau lebih dari satu pola secara bersamaan. Seperti pola pakaian, begitu juga pola-pola pikir, tersimpan di dalam memori otak, dan digunakan sewaktu-waktu. Penggunaan pola akan menghasilkan pikiran, perkataan, atau tindakan sesuai dengan pola yang digunakan. Dalam hal pola pikir, Carol Dweck menyatakan, ada dua pendekatan dan keyakinan terhadap kecerdasan, pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Mereka yang memiliki pola pikir tetap memandang kecerdasan sebagai bawaan dan tetap sejak lahir. Seseorang dengan pola pikir tetap, yang mengalami kemunduran, cenderung menganggapnya sebagai hal yang pribadi, dan percaya bahwa melakukan kesalahan berarti kurang mampu. Oleh karena itu, orang dengan pola pikir tetap, cenderung menghindari aktivitas yang menantang dengan risiko kegagalan. Mereka yang memiliki pola pikir berkembang, percaya bahwa, kecerdasan bersifat fleksibel, kita dapat belajar dan berkembang melalui ketekunan. Orang-orang dengan pola pikir berkembang, akan merasa senang saat ditantang, dan menafsirkan kegagalan dengan lebih positif. Mereka yang memiliki pola pikir berkembang, cenderung mencoba aktivitas baru yang menantang, karena mereka tahu bahwa, tidak ada seorang pun yang memulai sebagai seorang ahli, dan butuh usaha untuk belajar dan berkembang. Definisi berbeda, namun sama prinsipnya tentang pola pikir antara lain, logika, cara berpikir berdasarkan data atau statistik. Dalam hal ini, validitas serta kelengkapan data sangat berpengaruh kepada kualitas pengambilan keputusan. Namun, kesimpulan tidak selalu harus diambil berdasarkan statistik. Persepsi selektif memandang pelbagai hal dengan cara mendukung gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya. Penggunaan persepsi selektif secara klasik adalah dalam stereotip dan prasangka.
Persepsi selektif mempunyai pola yang tetap, dan hanya mengenali hal-hal yang sesuai dengan pola tersebut. Rasialisme adalah contohnya. Interpretasi. Interpretasi seolah merupakan satu-satunya versi yang mungkin. Padahal terbuka alternatif penjelasan lain. Pengalaman berbeda. Jika pengalaman pribadi Anda berbeda dengan lawan bicara Anda, kemungkinan besar Anda tidak menyetujui kesimpulan yang dikemukakan olehnya. Mempunyai pengalaman berbeda tidak menjadikan pengalaman Anda paling benar. Pengalaman berbeda dapat memperkaya informasi dalam membuat keputusan. Generalisasi sifat umum dari generalisasi adalah cap yang sama dilekatkan pada setiap orang, atau segala sesuatu ditempatkan di dalam kotak yang diberi label tertentu. Dalam bidang teknis, generalisasi dapat diterapkan. Ekstrapolasi mengemukakan sesuatu kecenderungan dan berasumsi bahwa kecenderungan tersebut akan berlanjut. Penggunaan ekstrapolasi kadang benar, kadang salah. Seperti generalisasi, ekstrapolasi perlu dilakukan secara hati-hati. Sebuah ekstrapolasi mungkin saja mengandung beberapa unsur kebenaran, tetapi cenderung tidak persis seperti yang dinyatakan. Mungkin dan pasti Anda mungkin akan mudah menerima sesuatu sebagai sebuah kemungkinan, tetapi sangat sulit untuk menerimanya sebagai sebuah kepastian. Ketika tidak menyetujui sesuatu yang dikemukakan sebagai sebuah kepastian, Anda dapat mengindikasikan tingkat kemungkinan yang dapat membuat Anda siap menerima pernyataan. Berbeda atau menentang. Pertentangan menuntut penghargaan atas kebenaran. Ada rasa peduli terhadap kebenaran, Anda tidak ingin membiarkan seseorang meloloskan sesuatu yang tidak benar. Atau sesuatu yang ditawarkan sebagai suatu kebenaran tanpa pembuktian. Emosi banyak tindakan dan keputusan terjadi dalam konteks emosional, karena ada keterkaitan antara fungsi kognitif dan kondisi emosional. Kognisi adalah proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas, mengingat, menganalisis, memahami, menilai, bernalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi. Bagian dari proses ini adalah memberi label pada emosi sebagai sesuatu yang bernilai positif atau negatif. Sebagai contoh, emosi seperti kebahagiaan akan memiliki valensi positif, dan rasa jijik akan memiliki valensi negatif. Label pada emosi biasanya berawal dari prasangka dan stereotip. Menggunakan kata sifat seperti malas, tidak berguna, tidak jujur, ceroboh, berbahaya, licik, suka berbeli-belit, dan seterusnya. Aristoteles dikenal memberi perhatian tinggi terhadap proses berpikir. Sekitar 500 tahun sesudah Aristoteles, muncul Aelius Galenus, seorang ahli neuroanatomi. Neuroanatomi adalah studi tentang struktur dan organisasi sistem saraf. Galenus menemukan fungsi otak dan sistem saraf otonom. Galenus berpendapat bahwa otak merupakan pusat kecerdasan. Pada abad pertengahan, neuroanatomi dan neurofisiologi mengalami kemajuan. Neurofisiologi adalah bagian ilmu fisiologi yang mempelajari fungsi sistem saraf. Penemuan signifikan terkait emosi adalah menghubungkan beberapa struktur otak dengan fungsi-fungsi seperti persepsi visual dan sensasi lainnya. Dua tokoh terkemuka dan berpengaruh dalam hal ini adalah Charles Darwin dan William James. Darwin menulis tentang dua gagasan penting. Pertama,
bahwa emosi manusia mirip dengan hewan, karena mereka mengekspresikan perilaku emosional yang sama dengan yang diamati pada hewan. Kedua, bahwa emosi bersifat universal dan berbeda, tidak tergantung pada budaya atau norma-norma masyarakat. William James menyatakan bahwa emosi hanyalah respons terhadap perubahan fisik yang terjadi di seluruh tubuh dan diteruskan ke otak, sehingga memungkinkan individu untuk menginterpretasikan emosi mereka sendiri. Pada kondisi sebaliknya, gejala tubuh manusia muncul dari faktor yang tidak dipengaruhi oleh emosi individu. Carl Georg Lange memberikan kontribusi pada bidang neurologi, psikiatri, dan psikologi. Dalam karya tulisnya, ia mendalilkan bahwa semua emosi dikembangkan dari dan dapat direduksi menjadi reaksi fisiologis terhadap rangsangan. Karya serupa diterbitkan oleh William James 1 tahun sebelumnya, tetapi tidak seperti James, Lange secara khusus menyatakan efek perubahan vasomotor. Vasomotor adalah sistem saraf yang bekerja pada otot polos pembuluh darah untuk mengendalikan diameter pembuluh darah. Kontrol saraf utama melalui sistem saraf simpatik adalah emosi. Teori tersebut dikenal sebagai teori emosi James Lange. William James dan Carl Lange, dua orang yang memperkenalkan teori periferal. Teori periferal merupakan teori yang menyatakan bahwa emosi muncul akibat dari gejala-gejala tubuh manusia. Pada kondisi sebaliknya, gejala tubuh manusia muncul dari faktor yang tidak dipengaruhi oleh emosi individu. Satu contoh teori periferal adalah kondisi kesusahan akibat menangis. Teori periferal menganggap emosi sebagai hasil persepsi individu terhadap perubahan yang dialami oleh tubuhnya. Perubahan kondisi tubuh ini merupakan akibat dari rangsangan yang datang dari luar. Teori berbeda dari James dan Lange disampaikan oleh Stanley Schachter dan Jerome E. Singer, dikenal dengan teori Schachter-Singer. Teori Schachter-Singer menyatakan bahwa emosi memiliki dua unsur, rangsangan fisiologis dan label kognitif. Penilaian kognitif terhadap rangsangan fisiologis yang dialami diberi label cemas, gembira, gugup, takut, dan seterusnya. Pelabelan kognitif terbuka untuk interpretasi, ada kalanya satu peristiwa dapat diberi lebih dari satu label berbeda. Kejadian ini antara lain disebabkan oleh penilaian berbeda pada satu peristiwa, penilaian pada saat belum memahami, dapat berbeda dengan saat setelah memahami peristiwa yang dihadapi atau dialami. Di antara teori emosi James Lange dengan teori Schachter-Singer, ada Walter Bradford Cannon yang dikenal karena risalah klasiknya tentang homeostasis, dan Philip Barr. Karya mereka disebut teori Cannon-Barr. Teori emosi Cannon-Barr dikembangkan sebagai respon terhadap teori James Lange. Berbeda dengan teori Schachter-Singer yang menyatakan respons fisik mendahului perasaan emosi, teori Cannon-Barr menyatakan respons fisik dan emosional dialami pada saat bersamaan. Meskipun penelitian Schachter dan Singer memunculkan banyak penelitian lanjutan, teori mereka juga menuai kritik. Peneliti lain hanya mendukung sebagian temuan penelitian asli, dan terkadang menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian tentang bagaimana kerja tubuh dan organnya dalam respons sebuah peristiwa yang melahirkan emosi terus dikembangkan. Pada tahun 1978, saat itu istilah lobus limbik pertama kali dicetuskan oleh ahli anatomi Perancis, Paul Broca. Penelitian dalam bidang ilmu saraf.
telah memperluas wawasan tentang peran sistem limbik pada otak. Dalam respons tindakan dan emosional, serta bagaimana sistem ini membentuk perilaku kita. Sistem limbik juga disebut lobus limbik. Sistem limbik adalah wilayah otak yang bertindak seperti sistem jaringan, dengan banyak bagian yang saling berhubungan. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengendalikan berbagai dorongan emosional, serta sangat penting dalam pembentukan memori. Masa pubertas merupakan tahap perubahan signifikan perkembangan sistem limbik. Perubahan hormon intens mempengaruhi emosi, seperti kemarahan, ketakutan, dan agresi. Sistem limbik berkembang sepenuhnya pada usia 25 tahun. Dan sangat penting untuk penalaran, pemecahan masalah, serta pengendalian impuls. Struktur limbik yang belum berkembang disebut membuat remaja lebih mudah murung. Penelitian terus dilakukan untuk mendalami teori sistem limbik dan memahami sirkuit saraf. Sebagai contoh, penelitian terbaru adalah memahami hubungan antara sistem vestibular atau keseimbangan dengan sistem limbik dalam mengatur emosi. Sistem vestibular sangat penting dalam keseimbangan dan kesejahteraan tubuh. Teknik stimulasi vestibular dapat secara efektif meredahkan stres dan berkontribusi pada kesejahteraan emosional. Vestibular adalah sistem yang mencakup bagian telinga dalam dan otak, yang mengolah informasi sensorik terkait pengendalian keseimbangan tubuh dan pergerakan mata. Kondisi ini juga dapat disebabkan atau diperburuk oleh kondisi genetik atau lingkungan, atau mungkin saja terjadi tanpa penyebab yang pasti. Dalam replikasi yang dilakukan oleh Marshall dan Zimbardo, para peneliti menemukan bahwa partisipan tidak lebih mungkin untuk bertindak euforia ketika berhadapan dengan rekan yang euforia, dibandingkan ketika mereka berhadapan dengan rekan yang netral. Zimbardo mungkin paling dikenal karena eksperimen penjara Stanford, yang menunjukkan kekuatan situasi sosial dalam memengaruhi perilaku seseorang. Dalam studi lain yang dilakukan oleh Maslach, menggunakan sugesti hipnotis untuk membangkitkan gairah, daripada menyalakan epinefrin. Epinefrin, yang juga disebut adrenalin, memiliki efek yang kuat pada tubuh. Epinefrin hormon yang dibuat dan dilepaskan oleh kelenjar adrenal. Hormon ini berperan mempersiapkan tubuh untuk respons pada saat menghadapi situasi yang penuh tekanan atau bahaya. Meskipun otak begitu hebat, namun, pikiran kita bukanlah diri kita. Karena pengamatan serta pola pikir terbatas, pikiran mati saat otak mati. Bahkan saat otak primitif masih bekerja. Bagi orang yang percaya adanya kehidupan setelah mati, pendapat bahwa kita adalah pikiran kita tentu bertolak belakang. Teori manusia menggunakan kapasitas otak kurang dari 10% telah dipatahkan. Bagaimana kita menetapkan persentase penggunaan otak tanpa mengetahui berapa besar kapasitas otak? Mungkin teori 10% tersebut mesti dibaca di bawah terang perkembangan pengamatan kinerja otak. Atau dapat juga menjadikan ungkapan Plato, kesalahan orang yang termakan pikirannya sendiri, sebagai penyebab manusia tidak menggunakan otak sepenuhnya. Akibat terpenjara oleh pola pikir favoritnya. Konsep Plato tentang jiwa dan pikiran juga mengalami pemahaman baru. Konsep tersebut merupakan referensi bagi pemahaman tentang jiwa dan pikiran di kemudian hari. Berabad-abad setelah Plato, adalah Wilder Graves Penfield yang berupaya mengungkap misteri hubungan antara otak dan jiwa, namun belum dapat menjawab sepenuhnya. Kemajuan pengenalan kinerja otak semakin memastikan bahwa Anda bukan pikiran Anda,
karena Anda lebih besar dari pikiran Anda. Memang benar bahwa sikap mencerminkan pikiran seseorang. Tetapi pikiran tersebut terkungkung dalam penjara pola pikir, yang membuat pikiran menjadi kerdil. Dan tidak mampu mencerminkan pemilik pikiran secara utuh. Sulit untuk keluar dari penjara pikiran, karena kita sendiri sukarela masuk ke dalamnya. Otak yang disediakan untuk membantu menemukan jati diri berbalik menguasai manusia. Maka, dibutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikan pikiran, agar dapat bebas dari penjara tersebut. Upaya mengetahui asal kecerdasan dimulai sebelum Aulus Galenus menyatakan bahwa otak merupakan sumber kecerdasan. Setelah itu aktivitas menggali kinerja otak terus berlangsung. Banyak teori terkait kinerja otak dirumuskan. Teori baru memperbaiki yang sebelumnya. Kadang dua teori bertentangan dan memunculkan alternatif ketiga. Hingga saat ini misteri kinerja otak belum terungkap sepenuhnya. Namun tonggak pencapaian terus membawa kepada pengenalan lebih mendalam dan luas terhadap kinerja otak. William James meyakini bahwa penemuan yang terpenting adalah penemuan mengenai potensi manusia yang belum ditemukan oleh suatu zaman. Pentingnya penemuan ini didasarkan pada pandangannya bahwa manusia hidup di dunia yang terbatas, dari segi fisik, kecerdasan maupun moral.